Perkenalkan, nama saya Daniel Kelvin Christian dengan NPM 2561201006. Prodi saya manajemen. Izin perkenalkan diri, nama saya Claudia Putri Mesya dengan IPM 2562201002 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Albertus Kofi Gilbert, NPM 25612011028 dari Prodi Manajemen. Terima kasih. Baik, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai etika politik. Oke, baik. Saya akan menjelaskan secara singkat pengertian etika, etika politik, dan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, apa sih etika itu? Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang baik buruknya perilaku manusia. Etika juga bukan hanya menilai, tetapi memberikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk etika politik. Etika politik merupakan penerapan etika dalam ranah politik, fokusnya pada perilaku para pelaku politik, hubungan antara penguasa dengan rakyat, serta prinsip moral dalam penggunaan dan pengelolaan kekuasaan. Etika politik juga menuntut agar kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab, penuh keadilan, dan menjunjung harkat martabat manusia. Legitimasi etis dalam politik. Ada 4 poin penting di dalamnya. Yang pertama, legitimasi politik perlu bersifat rasional dan objektif, bukan dipaksakan. Yang kedua, etika politik menjadi dasar penanggung-jawaban politik. Yang ketiga, legitimasi etis filosofis yang artinya penyempurnaan kekuasaan. Dan yang keempat, pemerintahan bertahan lama hanya jika berpihak pada kepentingan kemanusiaan. Jadi intinya, legitimasi etis dalam politik berarti bahwa kekuasaan politik tidak cukup hanya sah menurut hukum, tetapi juga harus bermoral, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila menjadi pedoman moral, sumber nilai, sekaligus landasan dalam mengatur kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi menjadi rambu etis agar politik tidak menyimpang dari tujuan bernegara. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Pada slide ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai etika politik, yaitu ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut juga Star Fundamental Norm, artinya norma fundamental negara. Posisinya sangat penting karena tercantum di pembukaan UUD 1945 dan berlaku mengikat seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, lebih dari sekedar kesepakatan politik, Pancasila bukan hanya hasil konsensus politik para pendiri bangsa, tetapi juga konsensus filsafati. Jadi, Pancasila tidak hanya mengatur politik praktis, tapi juga memberi arah etika sosial dan politik. Untuk selanjutnya, fungsi etika politik. Kenapa etika politik dalam Pancasila penting? Karena politik itu identik dengan kekuasaan. Supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, maka politik harus diarahkan oleh nilai budaya dan etika bangsa yang bersumber dari Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai etika politik berperan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia sesuai dengan nilai moral, budaya, dan keadilan sosial bagi rakyat. Oke, untuk yang kedua itu membahas tentang konteks etika politik dan Pancasila. Yang pertama, masalah klasik. Etika politik adalah masalah klasik yang sudah dibicarakan sejak zaman Yunani kuno oleh tokoh-tokoh seperti Pluto dan Aristoteles. Mereka membahas bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dengan adil dan bermoral. Dan untuk selanjutnya adalah masalah fundamental. Etika politik juga bersifat fundamental, artinya menyangkut nilai-nilai dasar kehidupan manusia, misalnya
soal keadilan, kebenaran, dan kebaikan dalam berpolitik. Selanjutnya ada masalah aktual. Di Indonesia saat ini etika politik juga bermasalah aktual karena kita sering menghadapi krisis moral dan krisis etika dalam dunia politik. Yang terakhir adalah pendidikan Pancasila. Disinilah pentingnya pendidikan Pancasila. Pendidikan ini membekali kita untuk menghadapi kompleksitas kehidupan modern, tapi tetap menjadi Pancasila sebagai pedoman atau way of life bangsa Indonesia. Dalam materi tadi, kesimpulannya adalah etika politik bukan hanya teori kuno, tapi sangat relevan dengan kondisi bangsa kita sekarang. Dengan berpegangan pada Pancasila, kita punya arah yang jelas dalam menyikapi persoalan etika dan politik. Yang ketiga yaitu materi tentang nilai-nilai etika dalam Pancasila. Yaitu 1. Mengandung nilai dasar. Pancasila memuat 5 nilai utama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar etika dalam setiap aspek kehidupan. Yang selanjutnya, macam nilai yang terkandung. Selain itu, Pancasila juga mengandung nilai ideal, material, spiritual, pragmatis, dan positif. Artinya, Pancasila bisa diterapkan secara nyata, bukan hanya sekedar konsep. Selanjutnya, nilai etis. Pancasila juga memiliki dimensi etis seperti nilai estetis, keindahan, logis, relasional, sosial, dan religius. Jadi, kita hanya mengatur hubungan antara manusia, tapi juga hubungan dengan Tuhan dan alam sekitar. Selanjutnya, berlaku universal dan nasional. Nilai Pancasila bersifat universal, bisa diterima semua bangsa, tapi juga khas Indonesia karena lahir dari budaya dan sejarah bangsa kita. Untuk selanjutnya yang terakhir, sila pertama sebagai sumber. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi nilai inti yang menjiwai keempat sila lainnya, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Jadi kesimpulannya, nilai-nilai etika dalam Pancasila tidak hanya berlaku di tataran teori, tetapi juga sebagai pedoman hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan antara sesama, dengan bangsa lain maupun dengan Tuhan. Implementasi Pancasila dalam etika politik. Etika politik. Nilai Pancasila sebagai pedoman politik. Pancasila sistem nilai fundamental dari budaya bangsa. 1. Pancasila sebagai sistem nilai fundamental dari budaya bangsa. Pancasila bukanlah ide asing yang dipaksakan dari luar, melainkan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur yang tumbuh dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. 2. Nilai dasar manusiawi ditemukan dalam kehidupan bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah tumbuh alami dalam masyarakat. Inilah nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap sila dalam Pancasila. 3. Disusun sistematis sebagai dasar negara RI. Pancasila bukan hanya nilai budaya, tetapi juga disusun secara hukum dan konstitusional sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Nilai Pancasila sebagai pedoman politik. Pancasila sistem nilai fundamental dari budaya bangsa. 1. Pancasila sebagai sistem nilai fundamental dari budaya bangsa. Pancasila bukanlah ide asing yang dipaksakan dari luar, melainkan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur yang tumbuh dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. 2. Nilai dasar manusiawi ditemukan dalam kehidupan bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah tumbuh alami dalam masyarakat. 3. Disusun sistematis sebagai dasar negara RI. Pancasila bukan hanya nilai budaya, tapi juga disusun secara hukum dan konstitusional
sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. 4. Menjadi pedoman moral aktual bagi bangsa. Nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak berhenti di teks, tetapi diterapkan dalam keputusan dan tindakan politik. 5. Rumusan UUD 1945 masih umum dan abstrak. UUD 1945 membuat nilai-nilai dasar tetapi masih bersifat umum. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran konkret dalam bentuk undang-undang, kebijakan, dan perilaku nyata sesuai dengan semangat Pancasila. 6. Nilai Pancasila harus dijabarkan lebih lanjut agar terwujud nyata. Tidak cukup hanya menghafal sila-sila Pancasila, kita harus menerapkan dalam kebijakan publik, undang-undang, dan sistem politik agar nilai-nilai tersebut benar-benar terasa manfaat bagi rakyat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis untuk ikut mengawal dan mengkritis kebijakan politik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral, kita ikut berkontribusi menciptakan politik yang bersih, beradab, dan berpihak pada rakyat. Politik dan negara hukum. 1. Etika adalah dunia cita, politik adalah dunia nyata. Etika membayangkan dunia yang ideal, sedangkan politik beroperasi di dunia nyata. 2. Politik memang berkaitan dengan kekuasaan, tapi harus bermoral. Etika politik mengarahkan kekuasaan agar tidak menyimpang. 3. Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan politik harus sejalan dengan hukum positif. Tapi hukum saja tidak cukup. Hukum harus dipadu dengan nilai-nilai Pancasila agar adil dan berkeadaban. 4. Nilai hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 3 nilai hukum ini dari Gustav Ratterbridge harus ditopang oleh nilai-nilai Pancasila. 5. Tindakan politik harus dilandaskan Pancasila. Dengan berlandaskan Pancasila, tindakan politik mendapatkan legitimasi diakui rakyat, moralitas sesuai nilai luhur bangsa. Inilah yang menjadikan politik di Indonesia bukan sekedar praktik kekuasaan, tapi pengabdian kepada nilai-nilai luhur. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita harus memastikan bahwa hukum dan politik berjalan tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga atas dasar nilai Pancasila yang menjunjung tinggi moral, keadilan, dan kemanusiaan.